Shalom. Oke semua ya. Jadi kita akan bahas tentang karunia roh. Nah, karunia roh ini yang benar seperti apa ya? Yang benar-benar dari Tuhan gitu ya. Nah jadi ketika kami berdoa untuk tim dan juga untuk gereja, ini Tuhan perlihatkan sesuatu. Jadi kami sedang, jadi para hamba-hamba Tuhan ini sedang memungut atau mengambil biji-biji mutiara. Nah mutiara ini ada yang bersinar dan ada yang biasa saja gitu. Nah jadi kita semoga kita ini menjadi yang bersinar itu. Nah cuma masalahnya ketika kami memungut, ini ada kura-kura yang sangat besar mengejar kami. Nah artinya kayak kami ini harus berpacu dengan waktu. Waktunya sudah tidak lama lagi seperti itu. Nah jadi kita perlu berjuang. Jadi untuk masing-masing kita saat ini sama-sama berjuang bagaimana memperoleh mutiara-mutiara itu dan kita tidak kehilangan cahayanya. Ya mungkin kita semua sudah memiliki mutiara itu tetapi tidak bercahaya, kayak nggak ada artinya gitu ya. Kita sudah punya mutiara itu cuma kok nggak bercahaya, nggak semestinya seperti itu. Nah jadi kita perlu ngecek apakah sesuai firman Tuhan atau tidak gitu. Kalau karunia penglihatan memang ada, karunia nubuat itu ada juga. Karunia nubuat itu seperti meramal sesuatu, tapi kalau dari Tuhan itu intinya adalah teguran. Seperti misal di kejadiannya di Nabi Yunus ya, Yunus diutus ke Niniwe, dibawa ke Niniwe supaya memperingatkan kalau Niniwe tidak bertobat maka Tuhan akan membuat tempat itu jungkir balik gitu ya, tunggang langgang. Nah tapi ketika Yunus masuk ke sana, masuk ke Niniwe dan memberitakan firman itu dan mereka bertobat, maka hukuman yang direncanakan ini batal, digagalkan. Jadi itu kalau dari Tuhan seperti ini. Nah tetapi yang ini tadi rasanya aneh gitu. Justru seakan-akan maksa ini. Orang-orang ini akan mati, akan gini gitu. Nah ini jadi jelas bukan Roh Kudus yang berbicara gitu ya. Tuh. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar, apalagi pendoa harus peka, jangan main ini aja. Kita harus peka, cek dulu apakah roh Tuhan yang benar atau bukan itu. Ya. Nah, mungkin ada saudara-saudara yang pernah ketemu semacam ini, pernah ketemu enggak? Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Nah ini berbicara seperti ini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah yang pertama, karunia yang benar ini adalah setelah bertobat, masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Nah maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi setelah bertobat sungguh-sungguh baru akan ada karunia gitu ya. Jadi karunia yang benar tentunya harus dengan jalan yang benar juga, pertobatan yang benar gitu ya. Nah jadi kalau orangnya kok belum bertobat sungguh-sungguh, kita juga jadi ragu apakah ini benar dari Tuhan atau bukan ya. Nah terus kalau di
Kisah Rasul yang lain, Kisah Rasul 10 ayat 45. Ini orang-orang sampai gini, apakah benar karunia ini juga berlaku bagi orang-orang yang di luar bangsa kita, di luar bangsa Israel, maksudnya bangsa-bangsa lain, gitu ya. Nah, supaya kita ngerti secara jelas, dikatakan seperti ini. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat. Nah ini yang bersunat itu artinya orang-orang Yahudi yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Nah ini ya, jadi karunia bangsa-bangsa lain pun bisa menerima. Jadi berarti nggak salah, pokoknya kita pun bisa, semuanya bisa menerima, setiap orang artinya ya. Nah tinggal kita. Nah terus Roma 1 ayat 11. Nih, jadi ini kerinduan, satu kerinduan. Roma 1 ayat 11. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepada kamu, guna menguatkan kamu. Jadi sebenarnya Tuhan pun rindu kita semua punya karunia itu. Punya karunia. Ya. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepada kamu, guna menguatkan kamu. Jadi karunia yang dari Tuhan ini akan memberikan kekuatan, ya, menguatkan kita. Oke, shalom Bu Rita. Ya, langsung ikuti ya. Langsung ikuti aja dulu. Jadi ini tentang karunia roh, ya, karunia roh yang benar itu seperti apa gitu ya. Nah, terus selebihnya tanda-tandanya. Tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus yang benar itu seperti apa ya? Yakobus 3 ayat 15 sampai yang ke-17. Dari ayat 14 lah biar lebih enak ya. Dari ayat 14 begini firman Tuhan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah kamu berdusta melawan kebenaran. Ya, jadi kalau ada iri hati, ada mementingkan diri sendiri, terus ini jangan kamu memegahkan diri, jangan berdusta melawan kebenaran. Jadi ini termasuk dalam satu perlawanan kepada kebenaran. Terus dikatakan ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Wah ini ya, jadi ngeri. Jadi kalau ada yang katanya punya karunia tetapi kok masih terlalu iri gitu ya, mementingkan diri sendiri, egois. Nah ini, terus suka berdusta ya. Nah ini bukanlah hikmat yang datang dari atas, artinya bukan hikmat yang dari Tuhan, dari surga, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan ya. Ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Gitu ya. Jadi kalau hikmat yang dari dunia ini menimbulkan kekacauan, mementingkan diri sendiri, dan ada segala macam perbuatan jahat. Nah, tapi yang dari Tuhan, nah sekarang yang dari Tuhan, ini ayat yang ke-17 sampai 18 biar enak ya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai,
peramah, penurut, ya, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ya, ini hikmat yang dari atas atau hikmat yang dari Tuhan, dari surga, atau karunia roh yang dari Tuhan. Itu mesti didasari seperti ini. Dasarnya adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, terus penurut, dan penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, terus tidak memihak, dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Wah, ini yang luar biasa ya. Karena ada beberapa kita lihat kadang-kadang dari jemaat sendiri kan ada mementingkan diri sendiri, suka menonjolkan diri sendiri. Pokoknya harus begini, kalau idenya ndak dituruti terus ngambek ya kan. Nah, ya, terus ini yang jelas dari Tuhan ini hikmat yang dari atas adalah murni dari Tuhan. Kalau sesuatu yang murni itu tentunya ya seperti bensin yang murni gitu aja. Ini pencemarannya nggak terlalu banyak, tapi kalau bensin yang masih campuran, asapnya nggak karu-karuan, kayak solar yang masih ini kan harga 3.000-an kalau di sini. Bahaya. Nah, itu ngerusak mesin. Di asapnya juga kotor, kena mesin juga kotor ya kan. Tetapi sesuatu yang murni itu akan membuat awet mesinnya, misalnya kalau mobil ya kan. Nah, selanjutnya pendamai, peramah, pendamai artinya itu yang dibawa selalu kedamaian. Orang kalau pendamai itu otomatis segala sesuatu dicari yang penting baiknya seperti apa, gitu ya. Terus peramah ya, namanya peramah ini artinya ya ke siapapun ya kita bisa ramah, gitu ya, ramah lingkungan. Terus penurut, nah penurut itu artinya ya di hadapan Tuhan kita ini mudah untuk dibentuk, ya mudah dibentuk oleh Tuhan. Terus penuh belas kasihan, jadi segala sesuatu berdasarkan belas kasihan Tuhan, gitu ya. Nah ini jadi kita perlu belajar kalau karunia dari Tuhan ini otomatis akan ada hal-hal yang beda dengan yang lain. Nah ini, oke, mungkin di sini ada yang pernah lihat atau atau mengalami sesuatu atau pengen tanya sesuatu. Yohanes 14 ayat 26 seperti ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah ini, jadi fungsinya Roh Kudus yang di dalam kita ini akan mengajarkan bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Nah sekarang bagaimana Tuhan kok mengajar melalui Roh Kudus ini seperti apa gitu. Ada yang pernah ngerasa mungkin? Ada yang pernah tahu tentang hal ini? Maaf Pak Nano. Ya. Tadi Yohanes 13 ya? 14 Bu. 14 gimana? Yohanes 14 ayat 26 ya. Ya. Oke. Gimana? Ada yang pernah ngalami seperti ini mungkin? Gimana Bu Nyoman? Yang sudah ngerti ini ya? Ya. Biasanya sih lewat hati Pak ya. Jadi ada suara apa gitu. Itu biasanya. Ada yang membisikkan gitu kan?
membisikkan sesuatu, kamu harus apa, harus kemana gitu kan. Oke. Jadi banyak hal Tuhan berbicara. Ini kan lagi banyak perdebatan ya di YouTube tentang masa Tuhan berbicara itu palsu katanya, itu bohong ya kan. Nah, mereka belum tahu saja caranya Tuhan berbicara. Ini kan banyak cara berbicaranya. Dan apakah benar Tuhan masih berbicara sampai sekarang? Jawabannya ya benar. Nah, karena Tuhan itu bisa berbicara lewat apa saja gitu. Ya, ada yang memang bisa mendengar secara langsung. Ya, melalui telinga kita langsung. Sebenarnya bukan telinga jasmani. Itu sebenarnya telinga rohani yang sudah terlatih sedemikian kuat gitu ya. Nah, jadi suara itu jelas seakan-akan di telinga jasmani, padahal sebenarnya enggak. Tuhan itu berbicara di telinga roh kita, gitu ya. Tapi karena sudah peka sekali, nah ini sehingga seperti suaranya nyata gitu. Terus berbicara melalui penglihatan. Nah, melalui penglihatan itu juga Tuhan bisa mengajar sesuatu melalui sebuah penglihatan, gitu ya. Terus melalui indra perasa, bisa merasa sebenarnya. Yang pertama, untuk dapat karunia ini kita harus mendekat kepada sumbernya, ya kan, mendekat kepada sumbernya. Ya, kayak listrik ya harus dicolokkan ke listriknya dulu baru lampu nyala kan gitu. Nah, jadi terangnya bercahaya, gitu ya. Walaupun punya lampu nggak dicolokkan ke sumber listriknya, ya nggak akan terang. Ini jangan seperti dulu di daerah pegunungan ya kan. Karena ini orang pulang dari luar negeri, uang banyak gitu. Terus beli kulkas. Beli kulkas. Ini nggak aneh sih untuk sekarang. Tapi kalau dulu aneh itu. Karena apa? Ternyata di rumahnya nggak ada listrik. Akhirnya kulkasnya berubah fungsi. Jadi tempat baju. Jadi bukan lagi kulkas sebagaimana mestinya. Ya itu. Nah, jadi karena nggak ada sumber listrik kok beli kulkas. Nah, sama dengan karunia ini, kita harus mendekat kepada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus sendiri, Sang Pemberi. Oke, ini saya jelaskan dikit biar lebih enak. 1 Korintus 14 ayat 1 dan 2, begini firman Tuhan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Nah ini, terus ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, bedanya dengan nubuat, ini ayat 3, tetapi siapa bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Nah, terus ayat 4 ini penjelasannya nih. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya, ini dari pertama untuk mengejar kasih. Ya seperti tadi, kalau Tuhan adalah sumbernya, kejarlah kasih Tuhan itu. Jumpai Tuhan. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Nah, ada orang yang gini, yang salah pengertiannya, karunia itu kan pemberian. Apakah boleh kita minta gitu? Karunia kok diminta? Kan nggak mungkin. Nah, itu katanya seperti itu. Tapi kalau kita ini ya
karunia itu boleh saja, sah-sah saja kita minta. Ya, karunia Roh Kudus ini sah untuk minta. Nah, tinggal yang mau memberi, mau dikasih yang mana, nah itu terserah, gitu kan. Tetapi di sini dikatakan terutama karunia untuk bernubuat. Nah, karena apa? Karena siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Itu makanya Rasul Paulus mengajarkan kalau berbahasa roh yang banyak ini pas doa sendiri malah, gitu ya. Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, Jadi banyak orang yang pakai ayat yang berkata percuma, ya kan, percuma aku bisa bahasa roh. Ini ada juga di sini nih. Nah, ayat 6 ini tentang hal itu ya. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dengan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Nah, ini artinya gini, jadi jangan disalahkan, ini bukan percuma terus nggak ada gunanya gitu ya. Tapi sebenarnya ada gunanya, cuma kalau karunia sebatas berhenti sampai bisa bahasa roh, sedangkan tidak ada penyampaian sesuatu, tidak ada pewahyuan, nah ini yang akhirnya kan nggak berguna untuk orang lain, tapi sebenarnya berguna untuk diri sendiri. Nah, karena siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, gitu ya. Nah, terus di sini dikatakan seperti ini. Ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau kita mengucapkan hal rahasia kepada Allah, sekarang sebaliknya rahasia apa yang kita peroleh dari Tuhan? Nah itu ya, rahasia dari Tuhan itu apa untuk kita? Pewahyuan apa? Penyingkapan seperti apa yang kita peroleh, gitu ya. Nah ini, jadi supaya kita semakin jelas, semakin mengerti. Jadi kalau ada karunia entah itu kesembuhan, entah itu karunia mujizat. Nah, yang pertama pasti berguna untuk membangun, untuk menguatkan, ya. Terus untuk membuat orang bertobat, itu yang jelas. Jadi tujuan Tuhan roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ya. Ia akan bersaksi tentang aku. Ada yang ini sampai jadi pelesetan. Jadi kita menerima karunia ini bukan untuk jadi sakti, ya kan? Kalau jadi sakti ini artinya jadi pamer kekuatan saja gitu. Tetapi yang benar adalah kalau kita menerima karunia roh itu adalah untuk bersaksi, menjadi saksi Tuhan, gitu ya. Nah, karena ayat 27 dikatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi, Roh Kudus akan bersaksi tentang aku. Ianya ia besar ya. Ia akan bersaksi tentang aku. Makanya ayat 27, tetapi kamu juga, artinya kita, harus bersaksi, karena kamu semula bersama-sama dengan aku. Oke ya. Oke, saya kira inilah yang jadi pengajaran kita malam ini tentang karunia roh, ya, karunia roh, supaya kita nggak salah, nggak gampang ketipu gitu ya dengan ulahnya iblis.
Bagaimana dia bersembunyi di dalam orang yang kelihatan seakan-akan itu karunia roh, padahal bukan gitu. Padahal bukan, karena ada banyak hal penyembuhan yang mirip-mirip seperti karunia Roh Kudus. Oke, di sini mungkin ada lagi yang pengen sharing ya, atau pengen tanya, bolehlah. Silakan.